banyak sharing seperti mungkin Ibu Mutiara atau Ibu Vina itu yang menjadi dosen juga gitu. Jadi lebih tektoknya lebih ada nanti. Baik, pertama nih saya perkenalan dulu. Halo, nama saya Marita Wulandari. Saya dosen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Kalimantan. Saya sudah mulai mengajar sejak tahun 2019 awal. Jadi saat ini udah mungkin hampir 1,5 tahun. Kemudian seperti yang sudah dibilang sama Mbak Gina tadi, saya alumni Universitas Mula Warman dan S2-nya Institut Teknologi Bandung. Oke, pertama waktu ketika diminta menjadi suka duka menjadi dosen, wah sebenarnya kebanyakan sukanya sih sebenarnya dibandingkan dukanya. Karena sampai saat ini saya belum terlalu merasakan duka yang gimana-gimana gitu. Kalau sukanya banyak. Nah, nanti saya akan share beberapa apa sih sukanya, dukanya, dan kemudian kenapa saya memilih menjadi dosen gitu. Padahal jujur sebenarnya dari kecil dulu cita-cita saya adalah saya menjadi dosen, tapi itu untuk jangka panjang gitu. Jangka pendeknya saya masih ingin mencari pengalaman yang di luar gitu. Seperti misalnya kerja di migas ya, karena saya dari Kalimantan Timur, saya banyak melihat dari dulu perusahaan-perusahaan migas gitu. Jadi saya dari kecil itu sangat tertarik sekali, pokoknya saya harus masuk di migas gitu. Tapi ternyata setelah lulus saya langsung apply ke dosen. Nah, kenapa? Nanti saya akan bahas. Baik, yang pertama ini foto saya ketika saya berfoto dengan mahasiswa di akhir semester. Mahasiswa minta untuk, Bu, ya Bu, foto. Ini mereka mahasiswa baru ya kemarin ya. Mahasiswa teknik lingkungan baru. Mungkin nggak bisa ditebak yang mana saya gitu, karena semuanya seperti hampir seumuran. Karena memang gap-nya antara saya dengan mahasiswa tidak terlalu jauh. Saya kelahiran 1995. Kemudian mahasiswa saya karena teknik lingkungan angkatan baru ya, berarti rata-rata kelahiran 97-98. Berarti perbedaannya hanya 3 tahun, 4 tahun seperti itu. Tidak terlalu gap yang cukup jauh. Kemudian yang foto yang atas itu adalah ketika saya mengajak mahasiswa saya penelitian di salah satu sungai di Balikpapan. Jadi memang karena tugas dosen selain mengajar juga meneliti, saya melibatkan mahasiswa di dalamnya. Mungkin bisa dilihat itu adalah caption saya waktu di IG story saya capture yang mana dosen gitu, karena tidak ya seperti itu. Jadi memang kadang sukanya adalah salah satu suka yang menurut saya suka adalah ketika saya nggak tahu nih orang-orang saya bahwa saya seorang dosen, wah berarti saya awet muda dong ya. ada perasaan seperti itu sebenarnya. Kemudian yang jadi seru adalah juga ketika mahasiswa kadang lupa manggil kakak gitu. Nah ini antara bingung sih mau marah juga, kadang kan juga senangnya juga gitu ya. Karena dia nggak dikenalin. Jadi memang seperti itu suka dukanya jadi dosen muda. Kadang ketika di kampus mungkin beberapa tenaga kependidikan lain seperti mungkin bagian dari sivitas akademika lain lah ya, mungkin belum terlalu kenal gitu ya, kadang mengira bahwa saya adalah kalau nggak pakai .id saya dikira bahwa saya mahasiswa gitu, jadi harus nggak boleh dapat fasilitas yang sama gitu misalnya. Nah itu kadang itu buka juga sih sebenarnya ya. Oke, selanjutnya, nah ini kita santai aja, mungkin dari antara kita pasti aktif di Instagram gitu ya, ada mungkin beberapa pernah lihat seperti di dosen telat harap maklum, mahasiswa telat tiada ampun. Nah, ini keluar atau tutup pintu dari luar gitu. Nah, ini mungkin relate sama mungkin di antara kita pasti pernah jadi mahasiswa ya. Yang mungkin sekarang saat ini background-nya sebagai dosen, juga dulu pernah jadi mahasiswa. Pasti kita pernah berada di fase seperti ini. Kemudian yang kedua nih, ada 2 hal yang susah ditemui di semester akhir. Yang pertama jodoh, yang kedua dosen pembimbing. Saya nggak tahu kenapa memang netizen Indonesia ini sangat kreatif gitu. Jadi apapun bisa dijadikan meme, termasuk yang seperti ini. Dan ini banyak sekali saya juga follow beberapa akun-akun anak kuliah, akun-akun mahasiswa. Jadi harapannya adalah saya
bisa mengerti, memahami kondisi ketika menjadi mahasiswa seperti itu. Bagaimana sih kalau misalnya mahasiswa perasaannya ketika mencari dosen nggak ada, atau misalnya tidak bisa dihubungi, WA atau siapapun nggak bisa gitu. Kemudian yang ketiga ini ada welcome to Indonesia, di mana dosen selalu benar, cewek selalu benar, dan dosen cewek berarti kelar hidup lo. Nah, hal-hal lucu yang menurut saya kadang satir ya, maksudnya mungkin hanya lucu-lucuan, tapi ini jadi evaluasi juga buat dosen-dosen kita gitu, dosen-dosen maksud saya, maksudnya bahwa kadang meme seperti ini dibuat untuk lucu-lucuan, tapi bukan itu berasal dari hati mahasiswa kita gitu. Ketika mungkin kita mau bimbingan skripsi kitanya yang hilang, atau mungkin kita telat dan segala macam, mungkin itu hal-hal yang biasa menurut kita, tapi luar biasa menurut mahasiswa kita. Kemudian nih ada, nah ini pertama, benarkah gitu, mungkin di antara teman-teman atau mahasiswa di sini ada yang dosen, ada yang mahasiswa, benarkah seperti ini dosen-dosen Anda, atau ya kita sebagai dosen apakah benar seperti itu? Nah semoga enggak ya, semoga kita bisa menjadi teman yang baik, bisa menjadi ibu, atau ibu di sini wanita semua yang menjadi ibu untuk mahasiswa kita, bisa jadi teman untuk mahasiswa kita, sehingga tidak ada superior di antara kita gitu. Ya, walaupun respeknya harus tetap ada. Nah ini yang selanjutnya, ada viral baru-baru ini berita ada mahasiswa di Kalimantan Timur nih, di tempat saya, tapi beda kota dan beda kampus, bahwa ada mahasiswa semester akhir, semester 7 yang gantung diri karena skripsinya selalu ditolak, dan intinya adalah bahwa mungkin agak down gitu ya terkait dengan perkuliahan dia gitu, yang sudah semester atas tapi tidak diberikan kemudahan atau tidak diberikan support yang baik lah oleh dosennya. Di sini saya tidak menghakimi atau menjudge siapapun, saya hanya berbicara pada berita aja. Yang poinnya adalah bahwa memang dosen dan mahasiswa harus menjadi kerja tim gitu. Jadi bukan berarti bahwa mahasiswa itu harus orientasinya hanya lulus, kemudian tidak ada ikatan emosional dengan dosennya, sehingga terjadi hal yang seperti ini. Jika ada ikatan emosional antara dosen dan mahasiswa, maka apapun masalahnya, baik itu masalah kampus atau masalah di luar kampus, bisa dibicarakan. Gitu. Jadi kita bagaimana kita membentuk pribadi kita, atau membentuk iklim kita dengan mahasiswa itu menjadi iklim yang enak untuk diajak diskusi gitu, enak ngobrol. Jadi kalau ada masalah apapun, dosennya tahu. Dan ini saya lakukan sekarang gitu. Jadi mungkin karena juga saya nggak terlalu gapnya antara jauh antara saya dan mahasiswa ya. Sebenarnya saya juga sekarang sangat belajar sih. Saya juga belum nggak bisa mengatakan bahwa saya pasti mencoba untuk menjadi dosen yang sangat dekat untuk mahasiswa gitu. Tapi saya makanya saat ini saya kenapa aktif di Instagram, kemudian mungkin bisa dicek follower saya itu juga banyak mahasiswa saya, dan saya mengikuti mereka. Saya nggak ada yang mahasiswa saya nggak saya follow back, apalagi mahasiswa wali saya. Kenapa? Karena saya ingin tahu ketika ada masalah mungkin di perkuliahan. Biasanya anak-anak zaman sekarang itu adalah melibatkan perasaannya di dunia, di luar gitu. Jadi misalnya ada mahasiswa yang aktif di kelas, mungkin cenderung beberapa minggu terakhir nggak aktif atau tidak menunjukkan performa terbaiknya, setelah diselidiki dan lihat dari Instastory dan lain sebagainya, ternyata lagi putus cinta, misalnya seperti itu kan. Kita sebagai dosen mungkin harus peka juga nih, walaupun mungkin saya dulu sebagai mahasiswa nggak pernah atau nggak mungkin dosen saya tuh memperhatikan saya sebegitunya gitu. Tapi ya balik lagi, saat ini memang kondisi karakter mahasiswa milenial adalah mau didengarkan dan mau untuk menjadi teman gitu. Makanya saya selalu saya pantengin nih, saya ikuti sosial media mahasiswa saya. Gitu. Kemudian mahasiswa versus dosen, ini ada viral juga baru-baru ini. Jadi ada mahasiswa yang mungkin menurutnya udah memberikan sapaan dan kiriman WA yang baik kepada dosennya, tapi mungkin dosennya lagi
sensi ya lagi ini. Ya sebenarnya saya kalau lihat dari WA-nya juga sebenarnya nggak ada masalah gitu. Nah balik lagi, dosen kadang mungkin ada dosen yang dalam kondisi masalah mungkin sehingga emosionalnya kurang baik juga. Nah seperti itu. Jadi harapannya sih yang dua hal ini tuh nggak terjadi di kita gitu. Ketika kita menjadi dosen atau ketika mungkin teman-teman jadi mahasiswa, kita sama-sama saling menghormati, respect each other, kita bagaimana memahami posisi dosen, memahami posisi mahasiswa. Gitu. Kemudian bagaimana perasaannya menjadi dosen muda. Nah ini kita mulai masuk di sharing pengalaman saya. Awalnya saya insecure parah ketika saya memutuskan untuk menjadi dosen. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya sangat terlalu muda untuk menjadi ibu bagi mahasiswa saya gitu kan ya. Saya belum cukup siap untuk dipanggil ibu seperti itu. Tapi ternyata so many unpredictable moment ketika saya menjadi dosen, dan itu seru banget gitu, menantang dan seru. Kenapa? Karena saya bertemu dengan karakter-karakter mahasiswa yang beraneka ragam ya, yang menjadikan saya berpikir bahwa saya harus belajar banyak dari orang lain gitu. Ketika saya bertemu dengan mungkin mahasiswa yang extrovert, introvert, atau yang aktif, atau yang pasif, nah itu menjadi hal yang menantang untuk saya. Seperti itu. Jadi awalnya adalah bagaimana perasaannya, saya senang aja gitu saat ini. Saya terlalu banyak sukanya dibandingkan dukanya. Ketika saya memutuskan untuk menjadi, bagaimana perasaannya menjadi dosen muda. Dan saya merasa bahwa ketika saya menjadi dosen, selalu untuk dituntut untuk selalu belajar seperti itu. Saya yakin bahwa ketika mungkin saya bekerja di dunia luar, mungkin di tempat lain, itu kita mendapatkan hikmah yang berbeda dengan ketika saya menjadi dosen. Seperti itu. Saya nggak bilang bahwa pekerjaan yang lain mungkin tidak baik, semua pekerjaan pasti baik, seperti itu. Tapi ketika saya memutuskan untuk menjadi dosen, saya paham resikonya, saya paham dengan tanggung jawabnya, seperti itu. Jadi apapun pilihan kita itu pasti baik gitu menurut saya. Kemudian mengapa menjadi dosen? Nah ini, yang pertama saya sadar bahwa dulu ketika saya menjadi dosen, tanggung jawab dosen itu tidaklah mudah. Saya yakin karena saya harus membentuk mahasiswa saya menjadi long life learner. Saya nggak mau jadi dosen yang hanya memberikan materi, kemudian memberikan nilai A, B, C, D gitu. Tapi bagaimana membentuk pribadi karakter mahasiswa yang setelah mendapatkan materi itu, apa sih kemudian bekal ilmu itu dipakai untuk apa ke depan gitu. Jadi mahasiswa dituntut untuk berpikir yang kritis, berpikir kreatif, jadi ilmu nggak hanya diberikan secara cuma-cuma, maksudnya diberikan untuk ujian aja gitu ilmunya, tidak, tapi bagaimana ilmu itu nanti bisa menolong mereka untuk kehidupan selanjutnya gitu, untuk next step-nya lah setelah lulus. Oke, itu emang tanggung jawab dosen mungkin nggak ini ya, nggak mudah sebenarnya. Mungkin teman-teman dosen juga ngalamin gitu. Selain pengajaran, kita juga harus melibatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada tridharma perguruan tinggi yang harus kita jalankan. Saya memutuskan untuk jadi dosen yang pertama karena saya sebagai seorang muslim ya, dan saya percaya bahwa salah satu amal yang mungkin tidak akan terputus nanti ialah salah satunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, saya yakin bahwa saya nggak tahu amal saya mana yang diterima. Jadi makanya saya menjadi dosen karena saya yakin bahwa saya bisa menjadi banyak berkah, banyak amalan yang mungkin bisa saya membantu saya nanti gitu. Terus saya menjadi dosen atau guru. Nah, itu makanya saya memutuskan untuk jadi dosen. Jadi saya ingin buat ilmu saya itu bermanfaat untuk orang lain dan untuk masyarakat, untuk lingkungan seperti itu. Kemudian yang kedua, yang paling adalah saya ingin mengupgrade ilmu saya. Saya sadar bahwa ketika saya S1 dan S2 mungkin tidak terlalu kurang lah ilmu saya, bisa dikatakan seperti itu. Saya selalu merasa bahwa ilmu yang saya miliki itu
sangat sedikit gitu. Jadi ketika saya memutuskan untuk menjadi dosen, saya yakin bahwa saya harus terus mengupgrade ilmu, dan ini terbukti banget. Saat ini 1,5 tahun, nggak banyak mata kuliah yang mungkin yang saya ampu itu adalah bidang saya. Jadi misal saya harus mengampu mata kuliah menggambar teknik misalnya, yang mungkin atau bahasa Indonesia gitu, yang mungkin menurut saya tidak terlalu capable di bidang itu gitu. Tapi jadi saya belajar lagi bagaimana saya, atau mungkin yang paling terbaru, saya harus mengampu mata kuliah yang sangat sipil sekali, teknik sipil sekali. Saya harus mengampu mata kuliah perencanaan struktur yang mungkin sebelumnya saya tidak terlalu concern tentang itu. Jadi otomatis saya harus belajar lagi, dan itu saya tidak masalah, dan saya justru malah senang gitu. Karena saya dituntut untuk mengupgrade ilmu saya. Jadi memang menjadi dosen itu adalah long life learner sekali. Kita tidak mungkin hanya diberikan mata kuliah yang bisa kita ampu gitu, tapi selalu diberikan tantangan-tantangan untuk mengampu mata kuliah yang baru, yang kita harus belajar lagi gitu bareng mahasiswa gitu. Jadi makanya ketika saya menghadapi mahasiswa milenial, sebenarnya bukan berarti saya sudah lebih pintar dari mereka, karena mungkin saya lebih dulu belajar dari mahasiswa saya gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa saya belajarnya pagi, saya belajar malam sebelumnya gitu. Seperti itu. Kemudian mengajarkan kita bagaimana cara berhubungan dengan manusia. Jadi kenapa saya memutuskan menjadi dosen? Karena saya yakin bahwa karakter saya adalah saya harus berhubungan dengan makhluk hidup. Jadi mungkin saya tidak capable lah, mungkin tidak terlalu bagus untuk berhubungan dengan mungkin dengan mesin, dengan apa ya, dengan hal-hal yang benda mati gitu. Jadi saya lebih bisa hidup lebih bersemangat kalau saya berhubungan dengan manusia, salah satunya mahasiswa gitu. Saya bertemu dengan mahasiswa dan karakter yang berbeda-beda, itu menurut saya sesuatu yang memberikan semangat lah untuk dalam bekerja gitu. Kemudian menurut saya profesi menjadi dosen adalah salah satu yang untuk jangka panjang itu mendukung fitrah saya sebagai seorang wanita gitu. Jadi kalau dari dulu kenapa saya ditanya untuk jadi dosen, ya karena saya nanti ingin jadi istri dan ibu gitu untuk anak saya dan suami saya, misal nanti amin. Salah satunya adalah yang mendukung profesi saya ini adalah menjadi seorang dosen. Seperti itu. Kalau misalnya dibilang apakah jamnya lebih fleksibel, ya mungkin lebih fleksibel, walaupun tidak terlalu seperti itu banget ya, karena ada fingerprint dan lain sebagainya, dan kita dituntut untuk disiplin pasti. Tapi at least kita tidak terlalu terikat lah dengan jam gitu. Jadi masih bisa membalance antara kehidupan lain dengan kehidupan kampus. Dan tidak melepaskan tanggung jawab kita sebagai seorang dosen. Jadi jangan menjadikan pembenaran bahwa dosen kan fleksibel, jadi nggak masuk kuliah, jadi nggak masuk kampus, jadi mahasiswanya sulit untuk bertemu, nggak seperti itu. Nah itu jadi 4 poin kenapa saya memutuskan untuk jadi dosen. Yang pertama karena saya sadar bahwa amal yang nggak akan putus adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah saya harus terus mengupgrade ilmu. Yang ketiga, jadi dosen mengajarkan saya bagaimana berhubungan dengan orang lain. Yang keempat, menurut saya dosen itu adalah profesi yang menurut saya mendukung fitrah saya sebagai seorang wanita. Oke, next. Nah, apa sih yang harus diperhatikan saat menjadi dosen? Atau mungkin ini bisa juga diartikan apa tips dan triknya untuk menjadi dosen? Atau sebelumnya bagaimana menjadi dosen? Oke, yang pertama, selain hal-hal teknis, otomatis ya hal teknis terlebih dahulu, dosen harus S2. Jadi kalau untuk aturan sekarang, saat ini tidak ada dosen yang S1. Jadi dosen harus S2, kemudian malahan saat ini selain S2, langsung dituntut untuk S3 sebenarnya. Jadi minimal S2, tapi harus dituntut untuk S3. Jadi kita tidak hanya terbatas bahwa udah S2 udah jadi dosen, saya tinggal melanjutkan S3, nggak bisa. Jadi aturannya dosen harus melanjutkan ke S3, jenjang S3. Jadi saya saat ini S2.
otomatis nanti beberapa tahun yang akan datang saya harus S3. Kemudian dosen itu ada dua, ada dosen PNS dan dosen non PNS. Alhamdulillah saya saat ini sebagai dosen PNS di salah satu universitas di Balikpapan. Nah, perekrutannya adalah sebenarnya sama aja dengan dosen. Itu untuk hak dan kewajibannya di kampus itu overall sama. Cuma bedanya adalah saya langsung di bawah Kemendikbud ya kalau saat ini. Seperti itu. Kemudian apa sih kira-kira syaratnya untuk menjadi dosen? Yang pertama, ketika nanti mungkin teman-teman ingin menjadi dosen, akan ada pasti beberapa tes yang harus dijalanin. Seperti misalnya ketika PNS harus ada lulus SKD dulu ya, kompetensi dasar. Kemudian selanjutnya ada SKB, kompetensi bidang. Nah, di kompetensi bidang ini nanti akan dibagi lagi ada micro teaching, atau kita dituntut untuk tes wawancara. Kemudian yang kedua ada tes bidang, jadi kita dituntut untuk mengerjakan soal-soal yang bidang kita, misal teknik lingkungan, maka mengerjakan soal-soal teknik lingkungan. Kemudian yang ketiga ada wawancara. Nah, itu adalah tes-tes dasar yang sepertinya di seluruh tes dosen dimanapun di Indonesia, baik PNS atau non-PNS, itu adalah yang pakemnya gitu. Jadi selain dari wawancara, micro teaching, maka akan ada juga tes tulis seperti itu. Kemudian, nah, bagaimana menjadi dosen selain dari hal teknis itu, kita dituntut untuk meningkatkan soft skill kita. Nah, apa aja sih soft skill-nya yang menurut saya penting untuk diperhatikan, dan ini bukan berarti saya sudah menjalankan semuanya ya, karena saya juga masih belajar gitu. Saya masih selama 1,5 tahun ini masih mencari ritme saya itu yang seperti apa gitu. Yang pertama adalah first impression dan emotional approach. Jadi kita harus bangun first impression yang baik mahasiswa. Mungkin menurut saya memakai baju yang rapi misalnya, kemudian yang nggak terlalu eye-catching banget. Misal saya pakai baju yang terlalu mencolok banget sehingga mahasiswa saya first impression-nya buruk itu misalnya. Nah itu saya jaga sekali. Atau mungkin saya nggak mungkin pakai celana jeans yang robek-robek misalnya. Itu kan nggak mungkin. Jadi memang first impression-nya harus baik. Jadi saya ingin dikenal sebagai sosok yang memang jadi role model yang baik untuk mahasiswa saya. Kemudian bangun emotional approach. Ini maksudnya gimana? Jadi sebelum perkuliahan misalnya, kita selalu menanyakan bagaimana kabar mahasiswa, atau memberikan sedikit motivasi lah bagaimana tentang hidup gitu, tentang pelajaran hari ini yang dikaitkan dengan dikaitkan dengan realitas saat ini gitu. Dan hal-hal seperti itu yang selalu bisa coba bangun setiap awal perkuliahan gitu. Kemudian yang tadi saya bilang, kenapa saya memfollow semua mahasiswa saya, mungkin karena saya juga ingin membangun emotional approach dengan mereka gitu. Jadi karena karakter milenial itu adalah yang mau didengar, mau jadi teman, seperti tadi saya bilang, maka kalau bisa hilangkan gap superior. Jadi merasa bahwa dosen itu benar segalanya dan dosen harus dihormati sekali. Iya, dihormati pasti gitu ya. Karena kita harus respect each other, semuanya harus kita respect, termasuk dosen dan mahasiswa. Tapi kita harus sedikit minimalisir gap antara mahasiswa dengan dosen gitu. Jadi tidak ada superioritas, karena di sini saya yakin bahwa kita bekerja dengan tim, jadi kita sama-sama saling dukung dan saling support. Dosen mendukung apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dan mahasiswa juga mengerti perannya sebagai mahasiswa itu seperti apa, sehingga membantu juga tanggung jawab dosen seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus sadar bahwa this is war. Ini adalah peperangan. Wah, ini orang apa deh? Jadi saya, ketika saya mungkin menjadi dosen, ingin mengajar nih besoknya, maka saya tidak mungkin tidak menyiapkan amunisi saya gitu, tidak menyiapkan bahan tayang saya misalnya, atau tidak menyiapkan materi saya, tidak mempersiapkan kira-kira membahas soal apa, untuk diskusi, untuk studi kasus, dan lain sebagainya. Begitupun dengan mahasiswa. Ketika mahasiswa ingin belajar di kelas, maka paham bahwa ini adalah
peperangan gitu. This is war. Jadi mahasiswa harus at least membaca dulu lah sebelumnya bagaimana materi yang akan ingin disampaikan hari ini seperti itu. Kemudian misal mahasiswa ingin sidang, nah ketika sidang nggak mungkin mahasiswa tidak menyiapkan amunisinya, misal buku-buku atau jurnal dan sebagainya. Itu adalah contoh kecil yang menurut saya bisa mengajarkan kita bahwa perkuliahan itu adalah peperangan yang harus disiapkan, apapun disiapkan saat itu. Jadi tidak bisa serba mendadak dan secara kebetulan gitu ya. Tapi memang kita sadar bahwa ini adalah yang harus perlu untuk disiapkan amunisinya. Kemudian yang ketiga, perkuat karakter dosen. Nah, menurut saya setiap dosen tuh punya karakternya masing-masing. Mungkin Ibu Mutia karakternya lemah lembut, atau Ibu yang jarang marah, yang nggak pernah marah, nah seperti itu. Saya juga nggak tahu nih karakter saya seperti apa, tapi yang jelas saya masih mencari ritme saya. Temukan selalu ritme kita ketika kita mengajar gitu. Ada dosen yang dikenal killer, atau ada dosen yang dikenal tidak pernah marah, dan saya nggak pernah menyalahkan karakter masing-masing dosen, karena menurut saya bahwa apapun karakternya, pasti dosen yang ingin memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya seperti itu. Dan ini juga menjadi pembelajaran untuk mahasiswa bahwa tidak semua dosen itu mengikuti kemauan mahasiswa, tapi mungkin juga mahasiswa yang harus bisa beradaptasi dengan karakter masing-masing dosen seperti itu. Juga pembelajaran untuk mahasiswa dikatakan di dunia kerja nggak mungkin menemukan rekan kerja yang selalu sevisi dan semisi dengan dia nanti ketika kerja gitu. Seperti itu. Sama dengan bagaimana menghadapi dosen. Jadi perkuat karakter dari dosen gitu. Kemudian yang ketiga, gaya ajar harus interaktif. Nah, ini juga challenge buat saya juga sebenarnya. Apalagi di tengah pandemi COVID ini, saya dituntut untuk memberikan media pembelajaran yang interaktif, yang kreatif gitu, di tengah keterbatasan. Mungkin kalau misalnya dulu harusnya saat ini ya tidak ada lagi dosen masuk memberikan tugas yang tidak ada materinya sama sekali misalnya, kemudian atau bahkan dosen tidak memberikan materi, kemudian atau dosen memberikan materi tapi hanya sebatas berbicara di papan, di depan, kemudian menulis di papan. Nah, mungkin untuk karakter mahasiswa saat ini itu tidak lagi cocok seperti itu. Jadi bagaimana kita membangun komunikasi dua arah. Jadi saat ini bukan teacher center learning atau lecturer center learning, tapi merupakan student center learning gitu. Jadi bagaimana mahasiswa lah yang mencari gitu, mencari jawaban, mencari masalah dan jawaban dari studi kasus yang telah diberikan gitu. Jadi masih dituntut untuk yang lebih aktif belajar. Berdasarkan mungkin juga bisa problem based learning seperti itu. Jadi kita hanya memberikan pemicu gitu. Jadi lecture hanya memberikan pemicu, kemudian mahasiswa lah yang mencari jawabannya. Terus seperti itu. Kemudian yang terakhir, dosen harus update teknologi. Mungkin saya dulu nggak tahu cara pakai Zoom gimana, tapi ternyata ketika saya dituntut untuk pakai Zoom ya berarti saya harus belajar. Gitu. Mahasiswa saya pun harus belajar. Oke, next menjadi dosen yang demokratis dan teman untuk mahasiswa. Nah, saya tadi bilang ini sudah saya jelaskan juga sebelumnya bahwa karakter mahasiswa zaman now itu berbeda-beda. Ada yang mudah down dengan masalah pribadinya, kemudian berlanjut ke masalah pendidikan. Ada yang profesional nih, masalah pribadi tidak dimasukkan dengan masalah perkuliahan. Nah, ini karena karakter beda-beda dari mahasiswa ini, kalau bisa kita menjadi teman yang bisa merangkul mereka. Jadi kegiatannya di perkuliahan pun tetap berjalan dengan baik. Kemudian banyak mahasiswa yang mungkin di luar sana itu kekurangan sosok yang inspiratif, mungkin sosok yang bisa menjadi ibu atau bapak bagi mahasiswa. Kita nggak pernah tahu kan hal seperti itu terjadi atau enggak di mahasiswa. Jadi bagaimana kita menggantikan peran ibu saat kita berada di perkuliahan, atau menggantikan peran teman mereka ketika mereka tidak punya teman saat berada di luar, seperti itu.
Kemudian tadi saya bilang bagaimana menjadi demokratis, turunkan ego, hilangkan gap superior pada mahasiswa, sadar bahwa kita mungkin bisa salah gitu. Saya yakin saya banyak salahnya. Ketika saya mungkin mengajar, saya tidak tahu, misalnya ditanya tidak tahu, saya sadar dan saya selalu nggak pernah untuk denial bahwa saya selalu tahu gitu. Ketika saya nggak tahu, mungkin saya akan dengan sangat rendah hati gitu, saya mengakui bahwa saya mungkin ada beberapa part yang saya nggak tahu, dan kalau misalnya saya nggak tahu, kita cari bareng-bareng gitu, kita cari solusinya, kita cari jawabannya seperti itu. Nah, uh, seperti itu. Jadi memang hal-hal seperti itu ketika kita menjadi dosen akan selalu kita temui. Banyak hal-hal baru yang kita temui, dan jangan khawatir, itu merupakan, menurut saya itu adalah suatu proses. Jadi saya juga kadang down, kadang ini, tapi saya yakin bahwa itu merupakan proses yang harus saya jalani. Mungkin guru-guru besar kami, guru besar kita, tidak mungkin juga langsung menjadi guru besar yang tahu segalanya gitu. Mungkin beliau-beliau juga dimulai dari kita saat ini yang menjadi dosen muda. Jadi bagaimana terus belajar, bagaimana yang nggak tahu. Jadi saya mungkin banyak sekali nggak tahunya dibandingkan tahunya ketika saya menjadi dosen, seperti itu. Tapi saya yakin bahwa ini adalah proses sebenarnya, dan waktu yang akan membentuk karakter saya gitu. Kemudian yang terakhir, nah ini ada sedikit quotes. Next, quotes dari Kiai Haji almarhum ya, bahwa jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar orang, namun nanti kalau misalnya anaknya nggak pintar, kita hanya marah-marah, tapi kita harus mencari ikhlasnya untuk menyampaikan ilmu dan mendidik dengan baik gitu. Jadi mendidiklah dengan hati, saran saya gitu. Jadi tidak serta-merta kita memberikan materi, ini materi minggu ini silahkan dipelajari, nilainya harus baik. Kemudian ketika nilainya sudah baik, kita sudah merasa puas, tidak seperti itu. Tapi nilai adalah hanya alat ukur sebenarnya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana benar mahasiswa kita itu paham dan tahu gitu ilmu yang telah didapat ini untuk apa nanti ke depan. Dan utamanya adalah ilmunya pasti semoga ilmunya berguna bagi bidangnya seperti itu dan bagi orang lain. Jadi teruslah menjadi pembelajar, manusia pembelajar termasuk saya. Jadi long life learner, memang dunia pendidikan nggak ada, kan pernah ada habisnya. Yang sudah S3 pun akan melanjutkan postdoc, yang sudah postdoc pun nanti akan mencari untuk menjadi guru besar lagi, seperti itu. Bahkan untuk saat sudah menjadi guru besar pun dituntut untuk menghasilkan karya buku, jurnal, dan lain sebagainya. Jadi apalagi saya gitu, maksudnya masih dosen muda, bahkan yang seorang guru besar pun dituntut untuk terus belajar. Ya itu aja teman-teman, sedikit dari saya. Mungkin kita nanti setelahnya akan ada Q&A aja gitu, sama-sama sharing terkait suka duka menjadi dosen muda. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Regina. Terima kasih. Masih di mute Mbak Regina. Ya. Sorry, kedengaran Mbak? Iya, kedengaran. Oke. Terima kasih Mbak Wulan atas pemaparannya. Sangat menarik sekali. Kita belajar dari mulai kenapa sih Mbak Wulan mendedikasikan dirinya untuk menjadi seorang pahlawan tanpa jasa atau dosen. Terus dari bagaimana sih pengalaman-pengalaman dari Mbak Wulan yang saat ini jadi dosen muda di ITK, dan apa sih inovasi dan metode pembelajaran dari Mbak Wulan agar menjadi lebih menarik bagi mahasiswa seperti itu. Mungkin langsung saja kepada Q&A kepada teman-teman yang mau bertanya kepada Mbak Wulan, dipersilahkan mungkin langsung saja di unmute dan langsung utarakan pertanyaannya.
Ya, nggak apa, kita tanya jawab aja, kita diskusi. Mungkin di sini banyak sebenarnya juga teman-teman dosen yang lebih berpengalaman dari saya. Jadi Iya, kita berbagi. iya. Mungkin Ibu Novi ada mungkin yang mau didiskusikan, atau Ibu Mutiara. Bukan hanya bertanya, teman-teman juga bisa Iya, berbagi memberikan saran, pengalaman. advice, benar, sharing pengalaman. Sharing pengalaman dari yang mungkin juga dosen, berbagi sharing metode pembelajaran mungkin bagi beberapa partisipan kita yang mahasiswa, dan mungkin juga memberikan motivasi kepada teman-teman yang masih belum tahu jalannya kemana. Seperti itu. Mungkin silahkan di-unmute aja langsung biar kita lebih interaktif di diskusi kali ini. Nah, nih. Halo. Saya boleh masuk, Mbak? Boleh. Silahkan. Ya, terima kasih, Mbak Moderator. Perkenalkan, saya Novi. Saya kebetulan juga dosen baru banget sih, kayaknya lebih lama Bu Marita. Bulan, ya. Sebenarnya saya sangat banyak belajar dari Bu Marita ini, sangat-sangat interaktif sekali pembahasannya. Saya ingin tanyakan kepada Bu Marita, menurut pandangan Bu Marita, metode yang seperti apa sih dosen yang baik gitu? Maksudnya bagaimana caranya untuk meningkatkan level understanding dari si mahasiswa itu. Jadi mereka tidak hanya mengikuti pembelajaran, tapi sampai memahami betul dari pembelajaran itu. Lalu yang kedua, menurut Bu Marita, kira-kira menjadi dosen yang idaman tuh seperti apa sih? Apakah yang harus menjaga batas dengan mahasiswa atau yang menjadi sahabat mahasiswa? Kira-kira yang menurut Bu Marita terbaik itu seperti apa dan apa alasannya? Terima kasih. Terima kasih Ibu Novi. Wah, ini sangat baik sekali pertanyaannya. Iya, saya juga sudah mulai lumayan kenal ya dengan Ibu Novi. Saya yakin Ibu Novi sangat interaktif sekali dengan mahasiswanya. Pertama menurut saya ya, sependek pengetahuan saya gitu. Bagaimana sih metode pembelajaran yang baik? Nah, sebenarnya ini yang menjadi PR juga buat saya, karena saya juga saat ini masih mencari gitu. Apa sih, bagaimana sih menjadi metode pembelajaran? Karena saya yakin bahwa tiap kampus itu pasti beda kondisinya. Kita nggak bisa nyamakan mungkin kondisi kampus saya dengan kampus ITB misalnya, atau dengan kampus ITS. Iya, dengan kondisinya seperti beda. Jadi memang saya harus terus mencari apa sih metode yang terbaik yang saya bisa aplikasikan untuk mahasiswa saya. Gitu. Jadi misal pertama, saya belum pernah menggunakan prinsip problem based learning gitu. Jadi di kampus, di dalam kelas hanya nggak ada sama sekali pengajaran gitu. Jadi hanya benar-benar berdasarkan studi kasus yang harus dipecahkan sama mahasiswa. Jadi saya hanya memberikan satu pemicu, kemudian mahasiswa yang menyelesaikannya. Nah itu belum saya pernah lakukan, tapi saya rencanakan saya akan lakukan seperti itu jika nanti memang metode pembelajaran yang kombinatif antara problem based learning dengan konvensional tidak berjalan dengan baik seperti itu. Jadi konvensional udah, ketika belum nilainya bukan secara nilai aja, pemahamannya belum baik, dilihat dari mungkin evaluasinya belum baik, maka kita bisa menggunakan student center learning. Kemudian ketika belum baik juga, maka kita juga bisa mengaplikasikan problem based learning gitu. Mungkin agak kagok ketika kita langsung mengaplikasikan problem based learning, tapi setengah-setengah dulu, campuran antara kombinatif antara konvensional dengan problem based learning. Kemudian ketika dirasa bahwa nanti mahasiswa itu sudah bisa mengikuti dan bisa menjadi pembelajar yang baik, pemahaman yang baik, maka bisa kita teruskan dengan metode-metode lainnya. Gitu. Dan problem based learning ini juga sebenarnya nggak terlalu banyak diterapkan atau untuk di beberapa kampus gitu. Nah, dan memang sangat tergantung dengan mata kuliah yang diampu, nggak semuanya
bisa menggunakan metode problem based learning. Jadi memang saat ini pun saya masih mencari metode yang sesuai dengan karakter mahasiswa saya, dan saya sadar bahwa mahasiswa saya ini capable-nya kemampuannya beda-beda tiap anak gitu. Ada yang mungkin bahkan 1/3 tambah 1/2 pun misalnya 2/5 misalnya, bahkan ada yang seperti itu gitu. Jadi mungkin dan kita tidak menjudging gitu. Jangan menurut saya selalu belajar dengan guru-guru besar di kampus saya sebelumnya gitu, bahwa bahkan saat beliau jadi guru besar pun tidak pernah menjudging mahasiswanya ketika mahasiswanya tidak tahu gitu. Dan apalah saya gitu yang masih dosen muda yang sangat baru kemudian menjudging, kok kamu kayak gini aja nggak bisa gitu. Nah, jangan keluar mungkin kalimat yang mungkin akan sedikit membuat mereka down atau oh gini ya gitu. Jadi memang apapun kemampuan mahasiswa, pemahamannya sebagaimanapun, no judging dari kita ke mereka gitu. Kita mungkin memberikan motivasi untuk ya udah belajar lagi atau memberikan concern lebih gitu. Jadi saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa ya, mungkin yang mahasiswa yang pelajarannya agak sulit untuk selalu menemui saya di ruangan ketika memang harus mereka menanyakan hal-hal yang tidak bisa ditanyakan di kelas. Itu selalu saya berikan kesempatan seperti itu. Silahkan WA saya, silahkan datang ke ruangan kalau mau diskusi lebih lanjut. Even mungkin malu ya mereka ya untuk bertanya di dalam kelas dan seperti itu. Jadi memang dosen memberikan waktu lebih untuk mahasiswa gitu. Dan itu merupakan kepuasan tersendiri ketika kita mengajarkan hal-hal kemudian mahasiswa itu paham dibandingkan dengan kita hanya mengajar dan kita tidak tahu mahasiswa kita paham atau tidak gitu. Justru pasti ada penyesalan menurut saya ya. Kalau saya ada feeling guilty gitu ketika saya mengajar dan saya nggak tahu mahasiswa saya paham atau tidak. Bahkan untuk bertanya pun mereka nggak tahu, karena mereka nggak tahu mau yang ditanyakan itu apa kayak gitu. Jadi seperti itu. Memang kita menyediakan waktu lebih kepada mahasiswa. Gitu. Kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana menjadi dosen yang sosok dosennya seperti apa sih yang akan dekat dengan mahasiswa atau enggak gitu. Menurut saya sebenarnya semua itu dikondisikan dan semua itu ada batasannya. Menjadi sahabat yang baik untuk mahasiswa pun ada batasannya gitu. Nggak serta-merta ketika saya saat ini ya, mahasiswa saya masih banyak, mungkin mahasiswa saya nggak tahu di ITERAS atau di kampus mana seperti apa. Jelas masih banyak mahasiswa yang mungkin manggil dengan sebutan aku gitu ya. Atau menurut saya itu nggak salah kalau misalnya di luar gitu ya. Tapi ketika dalam kampus, kita bagaimana memposisikan diri kita tetap ada gap. Jadi antara mahasiswa dengan dosen ya mungkin dengan kalimat panggilan yang baik seperti saya misal untuk ganti kata aku. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang menurut saya nggak saklek harus menjadi teman, tapi nggak saklek juga harus menjadi orang tua gitu. Seperti itu sih menurut saya. Ketika misalnya saya membimbing, alhamdulillah saya membimbing mahasiswa saya yang KBMI. Jadi ada program bisnis mahasiswa yang mendapatkan hibah dari nasional gitu. Dan itu saya memposisikan diri saya kadang sebagai dosen, kadang sebagai mahasiswa. Jadi saya datang ke kafe mereka gitu. Mereka punya kafe dan ya udah kita nongkrong aja di situ, nongkrong di kafe, kemudian diskusi bareng kira-kira apa sih supaya usaha ini bisa berjalan gitu dengan baik gitu. Kemudian diskusi kira-kira apalagi yang perlu dievaluasi dari bisnis ini gitu. Nah itu nggak harus melulu di kampus kan untuk berdiskusi, bisa di luar kampus juga menurut saya ya, walaupun memang kita harus tahu batasannya gitu. Menurut saya seperti itu sih Bu Novi. Oke, makasih. Ada lagi Mbak Ulan, gimana Mbak Novi? Ya, sangat mind blowing sekali ya Bu Marita. Saya nggak kepikiran itu. Mungkin saya kalau nggak salah pernah lihat Bu Marita ini punya jurnal internasional ya Bu ya. Nah ini kayaknya akan lebih menarik kalau misalnya setiap jurnal dari dosen itu bisa dibedah untuk mahasiswa-mahasiswanya. Jadi
kita Benar, yang menarik. mind blowing mahasiswa itu dengan membedah setiap penelitian ataupun direct dengan buku bacaan yang kita buat gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih sarannya Ibu Novi. Terima kasih Mbak Novi. Mungkin nanti terkait bedah jurnal bisa juga nanti kita Ya, mungkin nanti bisa wadahi. menghubungi Bu Novi untuk menjadi narasumber bedah jurnal. Iya, siapa saja boleh, dosen atau mahasiswa juga boleh ikut untuk bedah jurnal nantinya. Mungkin pada nggak mau baca jurnal sendiri, jadi maunya sharing lebih menarik, bisa jadi nanti. Mungkin pertanyaan, ada juga nih Mbak, pertanyaan melalui chat dari beberapa teman-teman. Pertama dari Mbak Ita Hasmila. Nah, di sini Mbak Ita sepertinya baru selesai S2 kimia, Mbak ya, dan bercita-cita untuk menjadi dosen. Terkait dengan materi yang disampaikan oleh Mbak Wulan tadi, ada beberapa pertanyaan dari Mbak Ita. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk menjadi dosen, dan boleh nggak sih Mbak bagi tips untuk memilih home base untuk menjadi tempat mengabdi nantinya? Gitu. Yang pertama, baik. Oke. Oke, Mbak Ita, terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah sudah selesai ya S2-nya ya. Jadi seperti ini, memang kalau untuk menjadi dosen ada beberapa ini, enggak berkesan sih, beberapa mungkin yang perlu diperhatikan gitu. Ketika kita menjadi dosen, memang yang dilihat biasanya background S2 ya. Mungkin kalau misalnya Mbak Ita S1-nya kimia dan S2-nya kimia, maka itu akan lebih memudahkan untuk menjadi dosen menurut saya, karena biasanya yang dicari itu yang linier seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kita S1-nya ekonomi, kemudian S2-nya kimia, atau S1-nya kimia, S2-nya ekonomi, nah itu akan agak sulit sebenarnya untuk ketika mengapply jadi dosen. Tapi kalau memang dirasa sudah cukup linier dan ini itu sangat baik sekali, jadi langkah modal yang awal yang baik untuk mendaftar menjadi seorang dosen. Kemudian yang kedua, tips memilih home base. Nah ini menurut saya adalah masalah tentukan dulu ini kira-kira Mbak Ita ini kondisinya seperti apa sih, maksudnya tentu kita nggak menutup kemungkinan ya, maksudnya ada yang bisa berkeluarga, ada yang belum berkeluarga, seperti itu. Mungkin bisa dilihat jangka panjangnya, kira-kira Mbak Ita ini akan stay di mana gitu, karena banyak sekali teman-teman saya yang harus mungkin long distance marriage dengan pasangannya karena beda dosen, yang satu dosen di Sumatera, yang satu dosen di Kalimantan. Nah itu banyak sekali, dan akhirnya timbul banyak masalah lainnya gitu yang mengikuti, atau mungkin harus salah satu harus mau nggak mau harus keluar dari menjadi dosen, atau salah satu harus mengikuti yang lainnya. Nah itu harus dipikirkan benar-benar secara jangka panjangnya Mbak Ita itu akan stay di mana. Kemudian yang kedua adalah menurut saya memilih tempat home base yang berpeluang menurut saya untuk develop diri gitu. Dulu ada pilihannya dua, saya kampus yang udah lama dengan kampus baru, dan saya memilih di kampus baru. Kenapa? Karena saya yakin bahwa ketika saya di kampus baru, kesempatan saya untuk develop diri, untuk survive, untuk mandiri itu jauh lebih besar dibandingkan dengan saya menjadi dosen di kampus lama. Even itu sebenarnya punya positif dan lebihnya masing-masing sebenarnya. Mungkin kalau misalnya jadi dosen di kampus lama, maka lebih banyak dibimbing dengan dosen-dosen senior, dibimbing, kemudian diberikan kesempatan untuk belajar, ini itu mungkin lebih gitu. Tapi menurut saya memilih untuk saya survive sendiri, belajar mandiri, dan ya seperti itu sih. Itu ditentukan dulu kira-kira mau jangka panjangnya seperti apa, dan pilih yang kira-kira berpeluang develop diri itu di mana gitu. Mbak Ita yang tahu karakter Mbak Ita tuh mau develop diri dengan cara apa. Kalau saya dengan cara mungkin saya belajar dengan rekan-rekan yang mungkin
seumuran atau mungkin rekan-rekan yang frekuensi gitu mungkin ya, seperti itu. Jadi makanya saya memilih home base yang kampus baru gitu. Kemudian itu tipsnya lagi. Kemudian yang ketiga, apa ya? Menurut saya sih nggak masalah sih mau kampus swasta atau mau kampus negeri, sebenarnya sama aja. Yang penting ya apa ya, Mbak Ita dan teman-teman yang tahu gitu goal achievement dalam hidup itu seperti apa. Kalau misalnya Mbak Ita memang goalnya adalah mungkin menjadi seorang PNS, ya berarti maka ya memilih universitas yang negeri seperti itu. Tapi kalau misalnya menurut Mbak Ita mungkin menjadi dosen adalah saya nggak mau terlalu terikat gitu, mungkin bisa menjadi dosen di kampus swasta atau menjadi dosen terbang itu menjadi pilihan yang lebih baik seperti itu. Karena nggak sedikit dosen yang di kampus negeri yang PNS yang menyesal gitu. Bukan berarti PNS tidak baik ya, mungkin karena passionnya dia itu adalah mungkin jadi direktur, passionnya dia menjadi wirawan swasta gitu. Maka ketika seperti itu, jadi dosen PNS bukanlah pilihan yang tepat. Jadi dosen bukanlah harus selalu dosen PNS. Jadi dosen bisa apa aja, dosen non PNS, bahkan dosen tidak tetap atau dosen terbang sekalipun itu boleh gitu. Jadi tentukan sendiri dulu memang target kita jangka panjang itu seperti apa sih dalam hidup. Menurut saya sih itu sih Mbak Ita. Oke, makasih Mbak Wulan jawabannya. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Ita? Terima kasih banyak, Mbak. Iya, sama-sama. Oh ya, Mbak Wulan, ada juga nih pertanyaan dari Mbak Selma. Tadi kan Mbak Wulan juga menyampaikan terkadang Mbak Wulan memberikan mata pelajaran yang mungkin nggak bidangnya gitu, sesuatu yang baru, dan Mbak Wulan sendiri juga harus belajar. Nah ini dari Mbak Selma nih, gimana sih pengalaman dari Mbak Wulan saat diminta mengajar mata kuliah yang belum dikuasai? Bahkan Mbak Wulan sendiri masih belajar untuk mata kuliah tersebut. Bisa mungkin berbagi tips dan trik prakteknya di kelas seperti apa gitu Mbak? Dari Mbak Selma. Ya, jadi memang dari awal mungkin hampir seluruhnya adalah mata kuliah yang saya tidak kuasai yang saya ampu gitu. Tapi balik lagi saya nggak pernah menolak atau kayak saya nggak bisa, saya nggak mau mata kuliah ini karena saya nggak bisa. Alhamdulillah saya belum pernah seperti itu. Jadi memang ketika pembagian mata kuliah dan ya saya memang sadar bahwa saya harus belajar gitu. Saya jadi nggak mau ada di zona nyaman seperti itu. Misal kemarin saya harus mengampu mata kuliah teknik sipil, sekali saya nggak terlalu paham gitu. Bahkan mungkin di S1 dulu tuh saya nggak dapat gitu kan. Jadi memang silabus masing-masing universitas beda-beda ya. Ada mungkin yang S1-nya dapat mata kuliah ini, kemudian tapi di kampus lain nggak dapat gitu, sesuai dengan kurikulumnya. Saya waktu itu nggak dapat dan saya harus dapat ini, gitu. Saya mengajar ini, otomatis saya harus belajar lagi dari nol gitu. Bahkan saya pun basicnya pun saya juga lupa gitu. Tapi seperti itu. Jadi beberapa bulan sebelum perkuliahan, maka saya udah mulai mengumpulkan buku-buku dan modul dari dosen yang capable untuk mengajar gitu. Jadi misal saya harus mengajar mata kuliah yang sangat teknik sipil sekali, maka saya menghubungi dosen teknik sipil. Saya minta modul, saya minta bahan ajar, saya minta wejangan, saya minta apapun lah. Bahkan saya belajar dengan dosen lain gitu. Ketika saya mau mendeliver itu ke mahasiswa. Karena bahkan untuk mengajar, untuk mendeliver pun itu caranya beda gitu. Maksudnya punya PR lebih bagaimana cara mendeliver yang baik, apalagi mendeliver dengan ilmu yang tidak kita kuasai, itu kan double job ya gitu maksudnya. Jadi memang bahkan 2 minggu sebelum saya menyampaikan materi itu saya sudah belajar keras gitu. Kemudian saya pernah juga saya harus mengajar persamaan matematika yang mungkin saya tidak terlalu jago lah di bidangnya. Jadi saya menghubungi dosen matematika gitu. Saya belajar gitu. Jadi saya nggak pernah malu untuk belajar dengan dosen lain.
ketika mungkin kemarin ada kendala, misal ditanya pun misal saya tidak memberikan jawaban yang memuaskan, otomatis saya akan menampung dulu gitu jawabannya, kemudian minggu depannya saya bahas lagi dengan jawaban yang lebih meyakinkan gitu. Saya cari literatur lagi, saya cari referensi dari teman-teman atau bahkan dari jurnal lain. Jadi memang sebenarnya nggak ada yang sulit sebenarnya, asal kita menyediakan waktu lebih untuk belajar. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mata kuliah memang kita misalnya Mbak Selma bidangnya udara gitu atau bidangnya meteorologi, mungkin PR lebihnya adalah bagaimana mendeliver yang baik aja kepada mahasiswa. Masalah teori basic dan sebagainya mungkin nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya belum nggak jadi keahlian, berarti maka poin yang dipersiapkan adalah kita harus persiapan itu jauh-jauh hari sebelumnya gitu untuk bisa memahami, karena saya percaya bahwa dosen juga long life learner gitu, jadi harus belajar lagi seperti itu. Dan itu sebenarnya ya tadi saya bilang itu proses aja sih. Nanti ketika kita mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, mungkin saya langsung dikasih materi atau mata kuliah baru sekalipun, itu saya nggak akan mikir lagi gitu. Untuk semua mata kuliah di teknik lingkungan, misalnya seperti itu. Karena saking seringnya untuk udah dapat dan udah mengajarkan mata kuliah itu. Jadi memang karena kita baru dan kita terus berganti ya, mungkin mata kuliah dan ilmunya, jadi memang harus belajar dulu sih. Tapi percaya bahwa suatu saat someday pasti kita akan merasa bahwa mau dikasih mata kuliah apapun di program studi itu kita bakal bisa gitu, pasti seperti itu sih. Dan satu lagi, bahwa ketika kita tidak terlalu memahami, jangan meyakinkan bahwa kita tuh nggak paham juga, jangan pernah terlihat seperti itu depan mahasiswa gitu, karena wah dosennya aja nggak paham apalagi kita gitu, nanti kesannya jadi seperti itu. Jadi saya yakin kita ketika kita menjadi dosen, mahasiswa nggak mau tahu bahwa kita tuh nggak tahu gitu, mahasiswa nggak mau tahu bahwa kita juga tidak pernah mendapatkan hal itu gitu. Jadi ya apa ya, pembawaan kita harus kita menempatkan diri juga kayak gitu. Itu sih Mbak Selma jawaban dari saya. Mungkin dari Mbak Salmanya ada tanggapan, Mbak? Kan? Oke. Kalau nggak ada, mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan lainnya. Kita masih punya waktu nih sampai jam 13.30. Ya, diskusi ini akan 90 menit, jadi masih ada kira-kira 18 menit lagi. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, kita terima kasih dari Mbak Selma, terima kasih kembali. Kepada teman-teman, langsung aja kalau misalnya ada pertanyaan, langsung dijawab oleh narasumber kece kita. Oh iya, satu lagi saya juga mau sharing kalau misalnya belum ada yang bertanya. Jadi memang kondisi kita tuh beda banget ketika saya menghadapi mahasiswa saat ini dengan kita sebagai mahasiswa dulu. Saya belum pernah nih ngebangunin mahasiswa saya loh. Saya belum pernah ada dosen yang ngebangunin mahasiswanya untuk masuk kuliah gitu atau untuk bimbingan. Tapi ini di sini ketika saat ini gitu ya, saya pernah nih ngebangunin mahasiswa, ayo kuliah gitu, karena memang dan ayo ini bimbingan, kata saya yang mengejar-ngejar gitu loh. Nah seperti itu, jadi mungkin memang beda kasus ya antara mahasiswa saat dulu dengan yang saat ini gitu. Luar biasa ya Mbak, sampai membandingkan. Iya, jadi memang unpredictable banget lah untuk karakter mahasiswa itu sangat beda-beda. Berarti emang benar-benar baulan seperti itu nanti di DO atau nanti di nggak bisa ikut ujian. Jadi memang bahkan teman saya ada yang datangi langsung ke rumahnya. Jadi saya langsung mikir, di kampus mana atau di belahan kampus mana ada dosen yang sampai ngedatengin nih mahasiswanya, rumah mahasiswa, karena benar-benar nggak bisa ditelepon, nggak bisa di ini, tapi padahal orang tuanya taunya bahwa mahasiswa ini tuh kuliah gitu.
Nah itu juga saya jadi persoalan juga sih. Ada kemarin berita bahwa mahasiswanya selalu ngaku kuliah dan selalu bayar UKT, tapi ternyata UKT-nya nggak pernah dibayarkan. Dan itu hal-hal yang, aduh, sangat disayangkan sekali gitu loh. Nah, kita makanya peran dosen wali mungkin teman-teman yang jadi dosen pasti paham lah bagaimana peran dosen wali tidak hanya membantu ketika FRS-an memilih mata kuliah aja, tapi ya hal-hal seperti itu yang memang harus diperhatikan gitu. Jadi kita nggak bertemu dengan dosen anak bimbingan kita, anak wali kita hanya ketika FRS, tapi setiap saat gitu kita tanyakan kondisinya. Itu sih. Tapi di luar tadi ya harus membangun batasan juga ya, nggak semuanya nggak ada batas gitu, tetap ada batasannya antara dosen dan mahasiswa, atau tetap harus ada respect satu sama lain. Tetap respect satu sama lain tapi menjalin komunikasi yang baik gitu ya. Iya benar. Kayak saling, itu juga PR sih buat saya juga belum 100% seperti itu juga. Jadi seperti bikin mahasiswa merasa dirangkul oleh dosennya dan dia lebih termotivasi untuk menjalani perkuliahan. Mungkin seperti yang Mbak Ulan bilang, bukan hanya berorientasi pada lulusnya saja gitu kan. Iya benar. Mungkin dulu kita agak sungkan-sungkan ya ngajak dosen foto gitu, atau ngajak dosen ini. Tapi kalau misalnya saat ini mungkin mahasiswa ketika mungkin ada event itu nggak sungkan-sungkan untuk foto dan nggak ada masalah. Menurut saya itu salah satu hal yang baik juga gitu. Jadi memang mahasiswa tuh menganggap bahwa dosennya itu juga bagian dari mereka, bagian dari pergaulan mereka gitu. Lebih menjalin komunikasi. Mungkin dari teman-teman partisipan masih ada pertanyaan atau sharing? Belum. Mungkin dari saya nih Mbak, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mengisi form. Nah, beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Mbak Ulan. Masih ada beberapa. Ini yang pertama itu, bagaimana sih, mungkin dari pengalaman Mbak Ulan, gimana sih beradaptasi dengan, karena Mbak Ulan dosen muda, gimana sih beradaptasi dengan dosen yang lebih senior seperti itu? Kalau untuk ini ya, kalau itu yang pertama, dan ya itu aja Mbak. Boleh? Kalau itu sebenarnya saya kurang cocok sih untuk menjawab, karena mungkin teman-teman yang menjadi dosen di kampus yang lama itu lebih merasakan gitu. Karena kalau saya hampir semuanya dosen di bawah 30 gitu ya, dan perbandingan jarak umur saya tergolong yang termuda sebenarnya, tapi jaraknya dengan dosen lain itu tidak terlalu besar gitu, paling ya 5 tahun atau 4 tahun seperti itu. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan dosen senior gitu, karena baru, semuanya tergolong baru. Even mungkin ada yang lebih dulu di atas saya 3 tahun gitu, tapi masih bisa mengikuti alur ritmenya gitu. Jadi tidak terlalu ada gap bahwa mungkin dosen yang baru harus mengikuti alur dosen yang senior. Enggak kayak gitu sama sekali. Saya nggak pernah mengalami kayak gitu di kampus saya. Jadi ya ketika ada penelitian misalnya, ya udah sama-sama mulai dari nol gitu. Itu sih. Jadi memang kalau untuk saya belum terlalu bisa untuk memberikan pengalaman yang seperti itu, karena saya tidak mengalami sendiri bagaimana bekerja sama dengan dosen yang jauh lebih senior. Karena kalau saya melihat teman-teman saya yang mungkin bekerja dengan dosen yang jauh lebih senior, maka memang punya challenge tersendiri ya gitu. Karena memang harus baru dan beradaptasi gitu. Jadi memang paling tidak mengikuti alur yang lama gitu, alur di tempat yang sudah lama gitu, sistem yang sudah ada gitu, mengikuti sistem yang sudah ada. Tapi kalau saya, karena semuanya muda dan berjiwa muda juga, jadi kita membangun sistem baru tersendiri gitu. Jadi ketika saya masuk, justru memang kita mencari sistem yang seperti apa yang baru dan yang akan dijalankan gitu. Jadi saya tidak mengikuti sistem yang lama seperti itu sih jawaban saya.
Tapi menurut saya apapun itu, mau ada dosen yang lebih senior, maka um, ikuti dulu sih alurnya gitu ya, menurut saya ya. Uh, karena saya yakin bahwa semuanya akan sesuai porsinya masing-masing gitu. Jadi dosen beda dengan mungkin kita kerja yang dituntut untuk memberikan inovasi dengan kita yang dituntut untuk terkadang kita harus mengikuti alur yang ada gitu, birokrasi yang ada. Nah itu dua hal yang mungkin kadang bisa dijadikan bekerja barengan atau ada yang berbeda, maksudnya dalam arti ada yang kita harus mengikuti nih, nggak harus yang menjadi istilahnya memberikan gebrakan yang baru lah ibaratnya. Wah saya kan dosen baru tapi saya harus yang memberikan inovasi yang ini harusnya nggak kayak gini nih gitu. Nggak, kadang sometimes kita nggak seperti itu. Menurut saya sih ikutin alurnya dulu, nanti di saat yang tepat kita akan bisa memberikan ide-ide segar pemikiran yang baru. Gitu sih. Tergantung kondisi masing-masing kampus. Terima kasih Mbak Wulan. Semoga yang memberikan pertanyaan tadi bisa join dan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Dari Mbak Selma nih mau nanya lagi, boleh Mbak Selma? Silahkan aja, langsung di unmute aja juga nggak apa-apa Mbak. Iya Selma, saya ingin dengar suaranya Selma. Boleh Mbak Selma disilahkan langsung di unmute aja. Oke. Sepertinya Mbak Selma lagi di kondisi yang nggak bisa di-unmute sepertinya nih Mbak. Jadi pertanyaan dari Mbak Selma, apa sih pendapat dari Mbak Wulan sendiri dengan dosen yang orientasinya ke proyek daripada ngajar gitu? Oh iya, menarik. Dan ini memang kayaknya permasalahan, bukan permasalahan ya, kondisi yang ya dosen pasti alami gitu. Karena menurut saya dosen nggak sedikit dosen yang memang mengerjakan proyek di samping mengajar. Tapi kalau saya sebenarnya seperti ini, saya juga beberapa kali mengikuti proyek dan saya cenderung berpendapat bahwa saya nggak apa-apa ikut proyek asal itu tidak mengganggu sama sekali aktivitas saya mengajar. Misal saya harus mengganti jam perkuliahan yang sekian persen dari yang harus saya masuk, itu saya harus mengganti dan bahkan nggak masuk. Nah itu nggak, kalau misalnya nggak seperti itu, nggak sampai yang seperti itu, tidak masalah. Kenapa? Karena saya berpikir proyek itu penting karena dulu ketika saya lulus kuliah saya langsung menjadi dosen, otomatis nggak terlalu banyak pengalaman yang bisa saya berikan di dunia kerja kepada mahasiswa saya. Jadi saya menjadi seorang dosen, saya berpendapat bahwa saya tidak hanya memberikan ilmu teori saja, tapi saya harus memberikan kondisi real di lapangan. Jadi saya bisa mengaitkan antara teori yang saya kerjakan dengan proyek atau dengan dunia kerja. Gitu. Itu kenapa saya berpikir bahwa dosen memang penting juga untuk melakukan proyek, karena selain bisa mendevelop diri juga, membangun mitra juga dengan kampus, banyak saat ini proyek-proyek yang memang proyek kampus gitu. Jadi misal ada BUMN yang bekerja sama dengan kampus, kemudian kampus yang merekrut dosen-dosennya gitu kan, itu kan sebenarnya jadi nggak, karena apa ya, sistemnya bukan legal juga sih, sistemnya jelas gitu, itu dari kampus dan dari pihak luar gitu. Jadi melewati misalnya kalau ini melewati kerjasama, melewati LPPM seperti itu. Jadi kalau menurut saya nggak masalah dengan dosen yang proyek, tapi orientasinya nggak hanya selalu melulu soal proyek. Jadi jangan sampai ketika melakukan proyek kemudian nggak masuk ngajar atau bahkan menelantarkan mahasiswa. Nah itu yang menurut saya kurang bijaksana seperti itu. Seperti itu sih Mbak Selma.
Jadi kalau saya nggak masalah dosen yang project, tapi orientasinya harus benar. Projectnya untuk apa sih? Dan tanggung jawabnya itu yang lebih utama. Jadi project nggak masalah ya, Mbak. Yang penting orientasinya harus benar gitu. Iya. Iya. Mungkin dari teman-teman jika ada pertanyaan boleh disampaikan langsung. Kita masih punya waktu sekitar 6 menit lagi. Jika tidak ada, mungkin dari saya pribadi nih Mbak, kalau dari pengalaman Mbak Wulan sendiri, karena lagi pandemi ini, jadi kan kita lebih ke studinya lebih online gitu ya, dan itu membatasi, menurut saya sebagai mahasiswa agak membatasi ruang gerak. Mungkin juga dari dosen kepada mahasiswa ataupun mahasiswa kepada dosen gitu, karena menurut saya dosen sendiri tidak bisa mengontrol mahasiswa secara langsung gitu. Mungkin dari maksud dosen yang ingin menyampaikan A tidak tersampaikan dengan baik, jadi materinya tidak terdeliver dengan baik kepada mahasiswa gitu ya Mbak. Mungkin juga apalagi kalau misalnya kalau di teknik gitu, misalnya kalau kita sebagai dosen kalau mengajarkan mungkin sesuatu yang baru seperti software misalnya gitu, software yang baru, dan itu kan terkadang kita harus in person gitu, dan sedangkan kalau online agak membatasi ruang gerak dan juga agak kesusahan dalam mengontrol mahasiswa. Kadang juga seperti apa ya, menurut saya sebagai mahasiswa, kalau dosen tidak meminta mahasiswanya untuk hidupin kamera atau ya unmute sih oke gitu ya, karena kan ini hidupin kamera misalnya gitu. Jadi dosennya cuma hidupin kamera sendiri, mungkin lebih seperti ngomong sendiri seperti radio gitu ya Mbak. Kita nggak bisa mengontrol. Mungkin juga mahasiswa, oke, saya cuma join Zoom, saya melakukan hal yang lain seperti itu. Nah, dari Mbak Wulan sendiri gimana sih tips and trick dan cara mengatasi hal-hal seperti ini atau inovasi terbaru yang Mbak Wulan lakukan di pandemi ini dalam perstudian online seperti itu? Oke, itu yang saya alami sekali di semester kemarin, karena kita baru, jadi kita belum tahu ini apa sih sebenarnya harus nge-zoom, karena kita terbiasa dengan metode konvensional ya. Satu permasalahan memang mahasiswa nggak mau sama sekali untuk mematikan kameranya, dan itu saya masih tolerir. Tapi untuk semester depan saya akan menegaskan bahwa pengajaran semuanya harus mengaktifkan kamera, mengaktifkan video. Ketika ada mungkin mahasiswa yang terkendala dengan sinyal, maka saya harus mendata terlebih dahulu berapa mahasiswa yang terkendala oleh sinyal sehingga mungkin tidak bisa join Zoom atau mungkin tidak bisa mengaktifkan kamera dengan kondisi HP atau laptop dan lain sebagainya. Itu sebelum perkuliahan, maka saya harus mendata dulu. Mungkin ada dikasih tugas lebih atau sepertinya, atau yang lainnya. Tapi kalau untuk mahasiswa tidak punya kendala, saya harus membuat diskusi itu dua arah, misalnya dengan membuat breakout rooms di Zoom gitu ya. Jadi saya akan mengaplikasikan seperti itu. Jadi setiap minggu maka akan ada breakout room dan mereka harus berdiskusi dengan kelompoknya. Jadi nggak ada alasan lagi kuliah sambil tidur-tiduran atau kuliah sambil main HP atau sambil makan, sebagainya itu nggak ada alasan lagi. Jadi memang harus mengaktifkan kamera dan harus menjawab semua pertanyaan dari dosen gitu. Ada no kompromi lah seperti itu. No kompromi ya Mbak. Iya benar, karena memang itu kondisinya banget yang untuk yang semester lalu ya seperti itu. Karena memang mau dipaksakan pun juga masih nggak enak karena itu baru dan kita nggak tahu kondisi mahasiswa seperti apa. Mungkin ada yang di kampung yang nggak ada sinyal atau yang terkendala ini itu belum didata gitu. Karena ini sekarang persiapannya sudah lebih baik ya, ada mungkin menggunakan aplikasi Moodle, ada aplikasi Zoom atau aplikasi perkuliahan lainnya lah yang Coursera misalnya atau apapun itu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya mahasiswa tidak mendapatkan materi yang seharusnya didapatkan oleh dosen gitu. Dan dosen juga harus mempersiapkan seperti mungkin mikrofonnya atau laptopnya atau mungkin pakai pad ya untuk mengajar. Jadi mahasiswa juga
eh, tahu nih bahwa effort dari dosen itu juga lebih agar mahasiswa itu juga paham gitu. Jadi memang harus ada effort dua ini, antara effort dari dosen dan effort dari mahasiswa. Oke, terima kasih Mbak Wulan. Jadi memastikan dulu bahwa ada mahasiswa mendata dulu ya. Ini yang penting. Karena tentu kita tidak mau memberatkan mahasiswa kan ya. Mungkin ada memang yang mahasiswa tidak, yang memang terkendala dan kurang apa ya, Sinyalnya mungkin gitu ya Mbak. fasilitasnya gitu misal. Iya benar. Sinyal mungkin kurang mendukung atau seperti apa. Mungkin dari teman-teman, karena udah mau 13.30, kita masih ada pertanyaan, silakan kita tutup aja kali ya Mbak. Ya, boleh. Udah. Terima kasih sekali teman-teman. Ya. Jadi terima kasih kepada Mbak Wulan dan teman-teman yang udah join hari ini sama room sharing. Nanti kedepannya kita juga akan ada beberapa lagi. Dan di sini saya mau merangkum beberapa poin yang disampaikan oleh Mbak Wulan terkait dosen dan mahasiswa. Jadi yang pertama itu dosen dan mahasiswa yang penting harus menjalin komunikasi yang baik sehingga mahasiswa merasa dirangkul dan dosennya care dengan mahasiswanya dan terjalin komunikasi yang baik, tapi harus saling menghormati satu sama lain gitu ya. Dan mahasiswa juga jangan sampai orientasi mahasiswa hanya lulus saja, tapi bangunlah ikatan emosional antara dosen dan mahasiswa itu. Dan juga untuk tips dan mengajar untuk milenial, karena milenial maunya didengarkan dan menjadi teman, jadi kita mencoba untuk menjadi teman dengan mahasiswa kita sendiri gitu. Dan hilangkan gap superior antara dosen dan mahasiswa dengan tetap saling menghormati pasti. Dan saat ini bukan lecturer center learning, tapi student center learning. Jadi dosen hanya memberikan pemicu, sedangkan mahasiswa akan dituntut untuk mencari solusi dan mengembangkan masalah itu. Dan mengajarlah dengan hati. Walaupun ini terkesan cuma 3 kata, tapi sangat berat sepertinya. Mendidik dengan hati, gitu. Mendidik dari kata-kata mendidik dengan hati. Terus juga jangan berhenti belajar, mengupgrade ilmu, mungkin long last learner ya, Mbak Wulan bilang tadi untuk dosen. Jadi sebagai manusia juga kita harus selalu mengupgrade ilmu dan selalu mau belajar dengan sesuatu yang baru. Dan juga bagi teman-teman yang ingin lebih mendevelop diri, dan dari saran Mbak Wulan, sebenarnya kampus baru lebih memberikan kesempatan kepada pengajarnya untuk lebih mengembangkan diri, seperti itu. Mungkin dari teman-teman, terima kasih sudah join pada hari ini. Untuk kedepannya kita juga masih ada beberapa topik lainnya yang akan kita bahas yang pastinya seru. Dan juga untuk teman-teman seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan kita, tidak menutup kemungkinan bagi siapa saja yang ingin menjadi narasumber sih ini ya di sini, tapi ingin berbagi pengalaman teman-teman kepada teman-teman lainnya dan menginspirasi teman-teman lainnya, boleh langsung saja kontak kita di official Instagram dari roomsharing.id ataupun email kita. Dan kita juga minta feedback dari teman-teman, ada link di chat room. Kita mohon kepada teman-teman untuk memberikan feedback terkait acara kita hari ini, dan sebagai evaluasi dari kita, dan juga mungkin dari teman-teman jika ada saran apa sih topik selanjutnya yang menarik dibahas, teman-teman juga bisa langsung sampaikan kepada kita. Nanti kita akan mencoba mencarikan
seseorang yang ingin sharing dengan di room sharing ini gitu. Dan kita juga jika teman-teman langsung saja untuk update informasi bisa aja langsung teman-teman follow Instagram kita di @roomsharing.com. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan kita.